Febra, Kewarganegaraan, serta teman-teman kelas 3D. Baik, pada kali ini kami dari kelompok 1 akan presentasi. Boleh dibuka ya. Satu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan kelompok Tia, Viola Arieta, Niken Febri. Kami dari kelompok 1 akan membawakan prinsip pelaksanaan demokrasi yang bersumber sila keempat Pancasila dalam studi kasus menyuap aparat lalu lintas. Next. Baik, pada slide ini akan dijelaskan oleh Niken Febrianti. Kepada Niken dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi sebelum membahas lebih lanjut lagi, sebaiknya kita demokrasi berasal dari yaitu demos dan kratos demos berbentuk halayak. Jadi demokrasi ini sebuah bentuk pemerintahan yang itu memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta. Sedangkan Pancasila Apa masih di room? Sedangkan Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Panca dan Sila. dan sila berarti dasar. Jadi Pancasila biasanya digunakan untuk dasar hukum dari Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kepada Niken, untuk next slide akan dijelaskan oleh Saifuddin Mukhtar. Kepada Saifuddin, saya silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan makna prinsip dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang Pancasila. Yaitu yang pertama, hakikat silat ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang selanjutnya ada permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dan di jalan kebijaksanaan. Dan yang selanjutnya melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran, keputusan secara bulat sebuah kejujuran. Permusyawaratan. Nah, yang terakhir terkandung yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat dan jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan dengan rakyat, bangsa, dan negara. Mungkin terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saifuddin. Next slide.
Baik, slide berikutnya akan disampaikan oleh Ella. Kepada Ella, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Ini akan saya jelaskan mengenai pengertian suap dan menyuap. Jadi suap ini adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas ya atau yang dipercaya. Contohnya adalah para pejabat dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi tuntunan lainnya yang masih kurang. Suap ini ada dalam berbagai bentuk dan sering sekali dilakukan di tengah-tengah berbagai masyarakat. Bentuk suap itu antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogokan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari suap itu adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pengawal atau pejabat yang disuap. Secara istilah adalah pemberian uang dan sebagainya kepada petugas atau pegawai dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ella atas pemaparannya. Next slide. Baik, jadi slide berikut ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Lokasi terjadinya suap menyuap antara masyarakat dengan aparat lalu lintas terjadi di Gresik, Jawa Barat. Pelanggar lalu lintas dalam melakukan tilang berujung damai di wilayah Kabupaten Gresik. Adapun proses terjadinya suap menyuap pada aparat lalu lintas. Karena Gresik termasuk kota industri dan penduduk semakin padat sehingga masyarakat banyak yang melanggar aturan lalu lintas. Misalnya cepat datang ke kantor. Dan ketika dikenakan tilang, masyarakat banyak yang menyuap aparat lalu lintas untuk mengambil jalan damai yang salah. Next slide. Baik, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Viola. Kepada Viola dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi suap menyuap pada aparat lalu lintas. Cara mengatasi kasus suap menyuap bisa dengan cara diadakan sosialisasi pada teman sebaya bahwa tindakan suap menyuap itu tidak mencerminkan sila keempat Pancasila. Selanjutnya dengan cara sosialisasi dalam keluarga untuk terciptanya keadaan yang kondusif, aman, dan tertib di dalam jalan raya serta mempertegas kembali hukum di tidak menerima suap dengan cara mempertegas aturan bahwa kepolisian adalah salah satu aparat penegak keadilan dan memberi sanksi seperti memecat dengan cara yang tidak terhormat. Selain itu, tindak pidana suap juga diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan pasal 3 UU 11 Tahun 1980 kemudian menerangkan sanksi pidana. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Viola atas pemaparannya. Oke, ini adalah ilustrasi atau kasus yang terjadi di Indonesia. Sudah selesai dan apakah ada baik untuk teman-teman, adakah yang ingin ditanya? Saya izin bertanya, boleh? Oke, silakan.
Ini kan masalah sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustika Tiara Putri. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, kan ini masalah suap menyuap ya. Itu tentang kayak tilang polisi. Itu kan tadi ada pasalnya sendiri gitu. Tapi gimana nih? Kan sekarang itu banyak ya polisi yang tiba-tiba nilang. Padahal itu mungkin ya, padahal mereka itu nggak ada maksudnya nggak ada surat dari atasan untuk menilang. Kan biasanya kalau misalnya ada razia itu kan ada suratnya itu nggak ada. Terus apa cara kita, apa itu namanya buat kayak mana ya? Ya mengadukannya itu kita mengadu ke pemerintah gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi gimana caranya? Terima kasih. Terima kasih Mustika atas pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Teman yang ingin ditanyakan? Fajar mau nanya. Silakan Fajar. Kalau sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rafati dari kelompok 2. Coba bisa ke slide ini nggak, yang cara mengatasinya? Nah, di situ kan bisa dilihat ya cara mengatasi suap menyuap ini. Nah, di Indonesia itu udah dilaksanakan belum cara mengatasi suap yang tertulis di PPD itu, dan sampai sekarang efektif nggak sih? Kalau dilihat kan sekarang itu masih ada tuh yang bisa dibilang suap menyuap gitu, entah dari kita polisi lalu lintas atau tempat lain gitu. Dapat nggak poin pertanyaannya? Oke Fajar. Di rumah ya? Terima kasih Fajar pertanyaannya. Dapatkan poin pertanyaan ya? Oke. Baik, kita buka satu pertanyaan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Buka untuk satu pertanyaan lagi, sekiranya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Saya izin bertanya. Saya Alda Fortuna, izin bertanya dengan kelompok 1. Bagaimana pandangan dari kelompok 1 mengenai suap menyuap yang ada di Indonesia ini, apakah sudah berkurang atau bertambah? Nah, jika masih bertambah, apakah yang menyebabkan bertambahnya oknum-oknum yang ingin melakukan suap menyuap yang ada di jalan raya? Solusinya. Terima kasih. Terima kasih Alda atas pertanyaannya. Baik, kelompok kami akan mencoba menjawab. Mungkin dari teman-teman kelompok 1, adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Mustika terlebih dahulu? Mohon ditunggu sebentar moderator, mungkin
bisa untuk diskusi terlebih dahulu. Oke. Keluar dari mana sih? Di option. Set full screen. Masukin gue. Baik, untuk kelompok 1 mungkin bisa menjawab pertanyaan yang siap dijawab. Oke, baik. Mungkin saya dengan pertanyaannya, bagaimana sih pandangan menurut kita, apakah suap di Indonesia ini bertambah atau berkurang, dan penyebab bertambahnya kasus itu tuh apa? Nah, kalau menurut kami, kasus suap di Indonesia itu semakin bertambah karena kebanyakan orang itu ingin mencari mudahnya saja dan gak mau mencari ribet ya. Dan seperti kasus yang kita angkat tadi di jalanan, itu kasus hanya hilang menilang. Jadi mereka itu menyuap dengan mudahnya supaya urusannya itu cepat selesai tanpa ada hal-hal yang lain gitu. Mungkin menurut kami itu yang membuat kasus suap menyuap bertambah. Gimana, Alda? Oke, diterima. Jadi solusinya biar berkurangnya oknum-oknum yang hanya mengandalkan seperti ya udahlah ini, ya udahlah itu, bagaimana? Kayak seperti mencari jalan pintas saja. Masih. Maaf Alda, suara Alda di saya kurang terdengar.
Kalau Alda bisa diulangi. Iya, bisa. Nah, jadi solusinya biar berkurangnya kasus suap menyuap yang di Indonesia itu bagaimana? Dan ya begitu. Suaranya kurang terdengar. Oke, mungkin ada teman-teman kelompok 1 yang ingin menjawab. Dipersilakan. Ya, Apakah dari Gimana, kelompok lain boleh membantu menjawab? boleh. Dipersilakan. Terima kasih. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Galuh Duhita dari kelompok 3. Jadi pendapat saya untuk pertanyaan dari Alda mengenai bagaimana caranya agar kasus suap menyuap itu berkurang. Yang pertama, lebih menanamkan nilai-nilai diri kepada Tuhan, karena termasuk perbuatan di luar norma sosial dan agama. Lalu kan ada pasalnya sendiri nih yang mengatur dari suap itu. Jadi ada pasal kalau adanya kasus suap maka ada ancaman pidana. Lalu kalau saya sendiri lebih berharap kepada pemerintah lebih ditegaskan lagi kalau misalnya ada kasus suap dan korupsi. Karena menurut saya untuk kasus suap dan korupsi itu seperti lebih membela pelaku, dan para pelaku juga itu kayak nggak punya malu walaupun udah pakai rompi oren. Jadi lebih ditegaskan lagi dari pihak pemerintahnya. Kalau dari diri kita sendiri gimana menangannya, seperti saya katakan tadi, lebih menanamkan nilai moral agama dan sosial dan juga Pancasila. Terima kasih. Oke, terima kasih Galuh. Bagaimana Alda? Oke, udah dapat saya terima. Terima kasih Galuh, terima kasih kelompok 1. Baik, terima kasih. Oke. Pertanyaan yang tersisa ada pertanyaan dari Fajar dan Mustika. Adakah yang ingin menjawab teman-teman kelompok 1? Jika izin menjawab untuk pertanyaan Mustika. Silakan. Jadi pertanyaan Mustika tadi, tindakan apa yang harus dilakukan ketika polisi yang menilai Oke, langsung saya Gimana, Ken? jawab. Suaranya agak gitu loh, Ken. Oke, apakah suaranya sudah jelas? Sudah. Izin menjawab. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah meminta surat tilang di tempat. Tetapi jika kendaraan kita sudah dibawa ke kantor polisi, itu kita ikuti polisinya. Dan kalau tetap tidak diberikan surat tilang, kita bisa laporkan ke Provos. Provos itu lembaga pembinaan polisi. Kita bisa lapor ke situ. Gimana, Mustika? Oke, jadi kalau misalnya nanti ditilang nih, terus itu kita minta nih suratnya sama mereka gitu. Ada surat tilangnya nggak? Misalnya emang dia bertele-tele, barusan kita lapor. Oke, thank you. Bosan,
Baik, sudah cukup. Baik, sudah cukup. Interupsi moderator. Ya, Untuk kasusnya Mustika itu kan polisi apa ya, kayak hilang tanpa ada surat-suratnya gitu kan. Ibaratnya kayak polisi misalkan contohnya lagi di pinggir jalan tiba-tiba tetap orang gitu. Iya, Gitu ya Mus? iya gitu. Makanya sebenarnya Nah, ya. tadi kan jawabannya kan kita bisa minta kejelasan, ada surat ke provos kan tadi, lembaga pendisiplinan polisi. Nah, bagaimana kalau misalkan itu memang bukan lagi razia, cuman dia nangkep orang yang langgar lalu lintas gitu. Misalkan contohnya entah dia nerobos lalu lintas atau dia nggak pakai helm, terus kebetulan ada polisi di pinggir dan dia di stopin. Apakah itu diperbolehkan dalam undang-undang atau polisi itu harus tetap kalau misalkan memang harus ada surat dari atasan? Boleh izin menjawab nggak sih? Boleh izin berjawab? Boleh izin menjawab pertanyaan Fajar? Kelompok 1. silakan. Tadi kan pertanyaannya kamu kan, kalau misalnya itu namanya kan berarti tilang di tempat ya. Itu kan emang berarti salah. Kan itu makanya ada polisi lalu lintas gitu untuk menertibkan orang-orang yang kalau misalnya ada lampu merah nerobos itu langsung ditilang, ya wajar sih menurut aku. Tapi kan sekarang tuh kayak misalnya di pos polisi yang di depan Raja Basa itu kan apa sih ya, kayak nggak semau ya, tiba-tiba kayak muka kita aneh gitu dikit kan langsung dipanggil suruh minggir gitu. Itu sih menurut aku ya itu wajar karena emang udah ada ininya sendiri kan, namanya polisi lalu lintas gitu, jadi yang mengatur lalu lintas gitu sih menurut aku. Kalau dia mau nambahkan boleh silahkan. Baik, terima kasih Mustika. Teman-teman masih ada yang ditambahkan? Oh, pertanyaan kalau boleh. Jika tidak ada, mungkin tersisa satu pertanyaan lagi ya untuk kelompok 1. Moderator Heru tadi mau nanya sepertinya. Oke, disilahkan. Pertanyaan. Enggak atau bagaimana? Sebenarnya sih pertanyaan lanjutin kasus yang kata Alda itu tadi. Oke. Baik, jadi ini kan kasusnya tentang tilang menilang. Saya ini minta pendapat dari kelompok 1. Menurut kalian apabila kita sebaiknya memberikan suap atau minta tilang resmi dan disertai alasannya gitu. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaannya cukup ya. Baik, kelompok 1 mungkin sambil mempersiapkan jawaban dari Heru bisa menjawab pertanyaan dan silahkan. Ikan izin menjawab. Kalau menurut pendapat saya itu sebaiknya kita meminta surat tilang. Karena jika menyuap juga itu lebih mahal daripada kita mengurus tilang itu tersendiri. Memang sebagai warga negara Indonesia yang baik dan menaati peraturan Indonesia, seharusnya kita lebih baik mengikuti peraturan yang sudah ada dan tidak
mengambil jalan pintas. Boleh izin bertanya lagi nggak? Sedikit kok. Aja. Maaf sebelumnya buat teman-teman. Jadi kami sebenarnya cuman Heru ada pertanyaan terakhir. Oh oke, soalnya kemarin saya kan dari ditilang gitu loh, jadi mau nanya sama tanggapannya Niken. Oke, mungkin dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Heru. Oke, mungkin jika tidak ada yang menjawab, mungkin teman-teman dari kelompok lain bisa membantu menjawab dan waktu yang sebenarnya sebentar lagi akan kelar. Lupa. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi pertanyaannya Heru. Heru bisa diulang nggak pertanyaannya gimana? Oke, jadi kalau misalkan kita dalam posisi yang seperti itu, kemungkinan tilang, sebaiknya itu kita nyuap aja, karena kan yang lebih murah. Kemudian apakah kita minta surat tilang resmi, dan itu sebaiknya bagaimana dan alasannya itu kenapa gitu. Alda izin menanggapi. Moderator, kayaknya pertanyaan Heru tadi udah dijawab sama Niken deh. Iya, izin konfirmasi tadi pertanyaan Heru sudah saya jawab. Oh, maaf sebelumnya karena nggak terdengar di saya soalnya. Tapi kalau mau ingin menambahkan silakan, tapi karena ya durasi waktu. Gimana Mustika, tetap mau menambah? Izin menambahkan sedikit ya. Kan itu pertanyaannya lebih baik itu kan biasanya diomong sama polisi itu damai di tempat atau kita dikasih surat tilang maksudnya. Karena waktu itu sih saya pernah nanya ya sama saudara saya, dia polisi itu, terus dibilang gini, mau ribet lebih baik kasih uang rokok kayak gitu. Karena apa tuh namanya ribet kalau misalnya udah di atas gitu. Nah itu sih yang sebenarnya apa ya, kasus suap penyuap ini banyak ada yang sering ada di Indonesia gitu, karena mikirnya ribet gitu. Itu sih menurut aku. Kalau misalnya sebenarnya ya itu tergantung diri kita sendiri ya. Itu kita mau sesuai sama yang sesuai kitanya sendiri sih itu, kalau misalnya mau ribet atau enggaknya. Tapi ya itu sebenarnya nggak boleh kalau kayak gitu sih menurut aku. Jadi berarti jawaban Mustika sama Niken itu beda gitu ya, pendapatnya beda. Oke, mungkin bisa saya ambil kesimpulan mungkin ya. Jadi kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan begitu. Jangan-jangan itu inti persoalannya mengenai suap penyuap. Ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan gitu. Ya, jangan-jangan itu intinya. Ya, tapi ya itulah dinamika yang ada di masyarakat. Anda tentu akan mencari solusi dari permasalahan itu.
kan gitu. Oke. Untuk kelompok satu ini ya, ini masukan dari saya ya, bahwa Anda ini terlalu fokus kepada sila keempatnya, tapi tidak kepada kata yang sebelumnya atau judul yang sebelumnya, bahwa penekanannya sebenarnya ada di bersumbu kepada sila keempat Pancasila. Nah, itulah yang harusnya diangkat. Ya, jadi bukan sila keempat Pancasilanya. Ya, jadi dari awal sampai akhir bahwa kalimat tersebut itu ya saling berkaitan. Oke, tadi sudah disinggung sedikit mengenai demokrasi di awal, kan begitu. Setelah itu masuk kasusnya juga lebih didominasi kepada ya semangat anti korupsi, suap menyuap, kan begitu, penegakan hukum, ya kan, bagaimana kalau misalnya penegak hukum ya salah satunya tadi adalah polisi, kan begitu, ketika Mustika mau lewat apa lampu merah Raja Basa, mukanya agak aneh, kan begitu tadi, mukanya agak aneh terus diberhentikan. Tentu sebenarnya bukan mukanya yang aneh, tapi mungkin ada pelanggaran yang dilakukan di situ, kan begitu, mungkin kan begitu, tapi itu kan akan selalu dikonfirmasi oleh polisi itu sendiri ya. Jadi tidak tahu-tahu ujuk-ujuk, kalau kata orang Jawa atau orang Inggris ya, itu langsung memberikan tilang, kan begitu. Ada juga mau damai Pak, saya mau damai, emang kita perang, kan begitu ya. Nanti pada dibuat bercanda seperti itu ya, tapi ya monggo saja, ketika Anda melakukan pelanggaran tentu harus diberikan sanksi, kan begitu. Salah satunya adalah berupa tilang itu sendiri ya. Ya mau misalnya langsung di tempat, mau melalui prosedur ya itu tentu saya akan mengarahkan yang melalui prosedur. Sulit, agak ribet, ya tentu itu prosedural, kan begitu. Ya kalau langsung diberikan uang rokok di situ ya enak, polisinya kan begitu, enak, nggak ribet enggak, ya. Tapi kita kan maunya kan sesuai dengan aturan, kan begitu. Kita semua itu mau sesuai dengan aturan, tapi kan begitu dibuat sulit supaya supaya masyarakat mengikuti itu ya. Jadi proses itu dibuat sulit supaya masyarakat tidak mengikuti itu. Jadi kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, seperti tadi yang saya sampaikan ya. Oke, kembali lagi kepada pokok materi ya, bahwa materi kita itu duduk masalahnya itu yaitu ada di demokrasi sebenarnya ya, ada di demokrasinya. Ini untuk Laura dan teman-teman yang lain ya. Jadi ada di demokrasi. Mengenai demokrasi ya monggo saja, silahkan ya. Jadi Anda akan bahas, Anda akan kuliti lah mengenai demokrasi yang ada di masyarakat ya. Mau diangkat mengenai pilpres monggo ya, pilkada ya monggo ya kan, mau pilkades juga monggo, silahkan, kan begitu ya. Yang terbaru mengenai demokrasi mungkin pemilihan kepala desa ya, yaitu ada di Lampung Selatan ya, bahwa kalah dengan kota kosong. Itu kan masalah. Itu calon petahana itu hanya satu, dia yang maju. Dia itu kalah dengan kota kosong. Ini ada masalah apa dalam demokrasi kita? Itu loh yang saya maksud. Itulah yang harus Anda angkat gitu, maksud saya. Kan begitu. Ya, ketika Anda buka handphone, buka Google, di Lampung Pos ya, kemarin juga di minggu kemarin di jurnal saya itu membahas mengenai demokrasi, juga sampelnya adalah mengenai pilkada DKI. Coba dibaca lagi jurnal itu, monggo itu silakan, monggo diangkat, kan nggak masalah. Mengenai pilkada DKI bagaimana prosesnya, apakah demokratis atau tidak, ataupun mengenai kemarin pilpres yang kemarin belum lama ya, banyak
kan begitu, yang mewarnai demokrasi kita. Kalau kata orang itu bumbu demokrasi, tapi kalau kata saya itu racun demokrasi. Itulah benalu demokrasi. Kalau kata politisi itu bumbu demokrasi, yang enggak, gitu loh. Kenapa? Karena saya sebagai dosen pengampu tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu, hoax, caci maki, kan begitu. Saya tidak pernah mengajarkan itu, makanya saya tegaskan bahwa itu benalunya demokrasi, itu racunnya demokrasi. Ya, bumbunya demokrasi itu adalah dengan misalnya ada permasalahan. Ya, Laura ini sudut pandangnya seperti ini, Ellen sudut pandangnya seperti ini, Cindy sudut pandangnya seperti ini, tapi intinya sama-sama adalah memecahkan masalah. Itulah bumbunya demokrasi. Itu yang membuat sedap demokrasi, kan begitu. Liweran wacana-wacana yang tidak jelas, ya hoax atau ujaran kebencian, ya itu bukan bumbunya demokrasi. Saya tegaskan di sini. Ya, kemarin luar biasa sekali. Ya, berapa elit-elit kita yang pada waktu itu menyebarkan istilah ujaran kebencian? Banyak, kan gitu. Ya, buat status di Facebook itu tidak terbukti, dihapus begitu saja tanpa ada klarifikasi, dan itu sudah menyebar ke masyarakat. Ingat, hoax yang dilakukan berulang kali, ya itu bisa menjadi semacam kebenaran. Coba, pasti ada masyarakat yang percaya itu bahaya. Makanya harus dipahami bersama, ketika Anda bermedia sosial harus dikontrol dengan asal menyebarkan berita-berita yang tidak baik, tidak benar, atau itu lebih kepada arah hoax, ya. Jadi itu kemarin warnanya kan di situ gitu mengenai demokrasi. Bahwa harus dipahami, demokrasi itu kan berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang asal katanya dari demos, ya, dan kratos, atau demos dan kratos. Itu rakyat, kratein atau kratos itu adalah kekuatan, kekuasaan. Jika digabungkan dari, oleh, dan untuk rakyat, semua itu asalnya dari kata rakyat, dari kata demosnya. Tapi ingat, kita itu bukan demos. Kita juga bukan kratein saja atau kratos saja. Tapi dua kata itu, yaitu adalah demos, kratos. Itulah demokrasi. Jadi rakyat punya kekuatan. Kan begitu. Artinya apa? Memang rakyat harus berkolaborasi antara rakyat dengan penguasa, dengan yang mempunyai kebijakan, ya, dengan orang yang mempunyai kekuasaan. Itu harus berkolaborasi, berdiri sendiri-sendiri. Antara demos berdiri sendiri, ya kratos itu seperti hari ini. Tapi ketika tidak berkuasa, menamakannya rakyat. Coba, mantan-mantan menteri, mantan pejabat publik, ya, kalau sudah tidak berkuasa, mengatasnamakan rakyat. Semua, ya memang berasal semua dari rakyat. Tapi ketika berkuasa, apakah dia mendengarkan suara rakyat? Enggak juga, jangan-jangan. Begitu, ya. Jadi harus ada kolaborasi antara rakyat dengan penguasa. Itulah demokrasi. Satu tarikan nafas. Bukan demosnya saja, bukan kratosnya saja atau krateinnya saja. Tapi ada kolaborasi di situ. Ya, makanya kalau ada yang menyebut, "Oh, saya oposisi, saya koalisi." Nah, ya, kalau saya mah lucu aja. Kan begitu. Karena tidak ada istilah kita itu antara siapa itu oposisi, tidak ada. Kenapa? Karena semua sama-sama rakyat, kan begitu. Hari ini ada yang di dalam pemerintahan, hari ini ada yang di luar pemerintahan, dan itu hal yang biasa sekali. Ya, dulu PDIP partainya kan begitu, dulu ada di luar pemerintahan ketika
Pak SBY menjadi presiden. Sekarang kebalikannya, ya Pak Jokowi jadi presiden, ya Partai Demokrat ada di luar, tapi di dalam juga bisa. Jadi itulah yang saya maksud, demokrasi itu saling mendukung antara demos dan kratos. Ya, jadi bukan salah satunya berdiri. Ya, itu harus dipahami bersama. Bahwa ya demokrasi di awal-awal dulu pada zaman Yunani, tokoh sekelas Aristoteles, tokoh sekelas Plato itu mengatakan bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan yang ideal pada awalnya. Demokrasi itu disebut sebagai pemerintahan miskin. Disebut seperti itu. Pemerintahannya orang dungu. Nah, kan begitu. Itu awalnya. Ya, bahkan Aristoteles dan Plato ya mengatakan ini bukan pemerintahan yang ideal. Ya, tapi sejak ada pada waktu itu sejak abad ke-17 ya, mulai diperbaiki, mulai direvisi. Ya, dalam bentuk demokrasi modern. Ada Thomas Hobbes, ada Montesquieu, ada J.J. Rousseau, yaitu diperbaiki demokrasi di mana kekurangannya. Ya, sampai dengan munculnya konsep negara bangsa di Eropa. Nation state. Kan begitu. Sampai dengan perkembangan demokrasi saat ini yang cukup pesat. Apalagi pada waktu itu setelah Perang Dunia II. Ya, jadi demokrasi itu sangat dipakai 65% negara-negara yang ada di dunia. Lebih dari 65% bahkan. Sisanya yang menggunakan monarki, ya kan, menggunakan kerajaan, ya kan, itu tetap mengatakan bahwa sistemnya itu juga demokratis. Jadi kalau di Arab Saudi itu ada Raja Arab misalnya, di Sultan Brunei juga ada Sultan, ya itu demokratis, tidak otoriter. Artinya apa? Bahwa demokrasi ini ya sudah bisa diterima oleh semua negara, semua bangsa. Kan begitu. Tapi dengan sumber yang berbeda-beda, dengan tentu demokrasinya yang berbeda-beda. Ya, kalau memakai dengan nama istilah demokrasi itu sudah ya di atas 65% ya menggunakan itu semua. Itu mempunyai gagasan sendiri mengenai demokrasi, ya itu sudah terlihat dari berbagai macam ungkapan, cerita atau bahkan mitos, ya yang ada di Indonesia sendiri itu sudah mulai menggambarkan bahwa kita juga berdemokrasi, kan begitu. Ada dalam pepatah Minangkabau yaitu bule ai dek pambuluah, yaitu pepatah Minangkabau. Artinya apa? Bulat air karena pembuluh atau bambu. Bulat kata karena mufakat. Ada kata mufakatnya di situ. Itu yang tadi saya maksud bahwa ini sumbunya itu sila keempat. Sila keempat itu ya ada musyawarah mufakat. Itu sumber demokrasi kita. Jadi beda antara demokrasi yang ada di Amerika sana. Demokrasi itu dari barat, demokrasi itu tauhid, kan katanya kan begitu kan, ya kan? Ya tidak. Kenapa? Karena kita punya sumber sendiri, kan begitu. Kita punya filosofi sendiri. Itulah hebatnya Indonesia, kan begitu. Pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan-kerajaan feodalisme raja-raja Nusantara pada waktu itu ya, bahkan tanah masyarakat desa itu tidak dikuasai oleh raja. Jadi yang menguasai adalah yang masyarakat desa tersebut. Artinya apa? Ya raja tidak bisa sewenang-wenang pada waktu itu. Walaupun kita pada waktu itu dikenal dengan raja-raja, ya kan banyak sekali gitu. Ya tetap bahwa masyarakat mempunyai tanah
sendiri gitu, punya masyarakat desa. Ya, yang di situ masing-masing pemimpin di desa tersebut bukan raja. Ada pak kaumnya misalnya. Ya. Jadi di situ kalau akan menggunakan tanah itu harus ada persetujuan itu. Tapi ingat bahwa tanah yang di situ bisa dipakai ya itu untuk kepentingan bersama. Ya, jadi bisa dipakai untuk kepentingan bersama. Nah, dari situ royong yang dikenal sampai sekarang. Ya, jadi kita mengolah tanah bersama-sama ya untuk kepentingan bersama, muncullah di situ ya sikap gotong royong. Ya, sampai kita mau bangun rumah saja gotong royong. Kan gitu. Lah itu ciri khas kita. Ya. Kita mau bangun tempat ibadah itu gotong royong. Kan begitu. Mungkin masih ya sampai hari ini gitu Anda kan begitu. Gotong royong ya, misalnya Niken ya, bantu temannya yang agamanya lain gitu. Bantu gitu. Ya kan? Buat gereja ya. Paling diteriaki kafir. Kan begitu. Itulah yang merusak tatanan demokrasi kita. Kan begitu. Kita kan niatnya hanya membantu, bukan mengikuti itu yang merusak tatanan kita. Itu Niken kenapa itu pakai jilbab tapi bantu bangun gereja. Kan begitu. Itu bantu misalnya yang lain dalam bantu membantu membangun pura atau yang lain. Kan begitu. Wah, itu sudah teriaknya kafir, 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 kafir. Waduh, kencang sekali. Makanya membahas tentang kofar kafir nggak selesai-selesai. Tapi tidak bagaimana, yuk kita itu saling membantu gitu. Kan bagaimana kalau kita ini misalnya yang Islam sedang sholat Id. Ya, yang menjaga kan beragama Nasrani, ya kan? Kalau di Bali itu kan kalau yang Islam sedang sholat Id itu kan dijaga oleh kan begitu. Begitu juga ketika teman Anda yang ada di Bali pada waktu itu sedang nyepi, jelas monggo silahkan ya, tapi tidak lama-lama karena kita akan ke LMS. Silahkan monggo. Ya Pak. Oke, silakan. Sebelumnya izin off-kan ya Pak, soalnya sinyalnya nggak mendukung untuk on-cam. Pertanyaan saya ini sih Pak, kemarin kan Bapak kan ngirim video mengenai demokrasi itu kan. Nah, lihat pokoknya siapa lupa, tapi kata-katanya menarik Pak mengenai sistem pemerintahan demokrasi itu adalah yang paling buruk, tapi tidak ada yang paling baik dari sistem pemerintahan demokrasi. Nah itu kata-kata itu berlaku di era sekarang apa enggak Pak? Demokrasi itu gaduh, demokrasi itu berisik. Tapi percayalah tidak ada yang lebih baik di antara yang lebih saya juga bingung gitu ya gaduh, ya berisik. Tapi coba ya kalau kita tidak demokrasi ya kita gunakan sistem lain pasti lebih buruk jadinya. Coba silakan, itu boleh dicoba kan begitu, dengan berbagai macam perbedaan latar belakang kita. Ya, dengan perbedaan berbagai macam latar belakang kita. Kan begitu. Ya. Jadi begini, saking demokratisnya
dari tahun 1930 antara Soekarno dengan Natsir itu selalu berbeda pendapat. Merdeka itu mau jadi negara sekuler atau negara agama. Itu selalu menjadi perdebatan. Itu saking demokratisnya kita. Tapi kan kita disepakati bahwa negara kita itu nation state. Negara kita itu bersumber kepada Pancasila. Sekulernya juga tidak yang diperjuangkan oleh Soekarno, ya, tidak total, ya, begitu juga negara agama juga tidak total yang diperjuangkan oleh Natsir. Jadi diambil tengah-tengahnya, dicari win-win solutionnya, kan begitu. Ya, jadi itu saking demokratisnya kita. Ya, makanya ketika kita akan bisa menerapkan berubah dari yang tidak demokratis, maka tentu saya yakin tidak akan lebih baik. Ya, karena kita sudah bersumbernya dari hal demokrasi itu kan, kalau kita itu adalah kalau sudah mengenai bersangkutan dengan kepentingan umum, kita harus mufakat. Mufakat itu kan demokrasi. Kan begitu, ya. Jadi benar video itu masih berlaku tidak? Masih. Buktinya apa? 65% negara di dunia lebih, ya, kita kan sistem. Saya katakan bahwa negara-negara menggunakan tidak demokrasi namanya lain, itu tetap mengatakan bahwa sistemnya demokratis, gitu loh. Ya, jadi ya ini tidak tentu tidak full baik, kan begitu. Tapi setidaknya ini yang lebih baik daripada yang tidak baik tadi, kan begitu. Ya, dalam pemimpin, ya ada yang senang, ada tidak senang, kan begitu. Ya, jangankan pemimpin, coba ya lihatlah misalnya seorang vokalis yang sudah punya pengalaman lama menyanyi, pasti juga ada yang berkomentar, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, itu dalam hal juga dalam seni dalam memimpin. Nah, inilah seninya demokrasi, kan begitu. Ya, ada saja gitu, ada yang mengatakan ini baik, mengatakan ini tidak baik. Nah, itulah demokrasi, kan begitu, ya. Dalam misalnya menangani pandemi, kan ada yang mengatakan oh seperti ini, seperti itu, seperti ini, kan begitu. Itu sedang mencari pola. Makanya tadi saya katakan, kalau demos itu harus satu tarikan nafas dengan kratos, itu harus ada kolaborasi. Nah, disinilah seninya demokrasi. Ya kan? Ya tentu itu masih berlaku sampai dengan hari ini. Begitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Bagaimana? Saya kira cukup ya. Cukup Pak. Baik Pak. Harusnya kan kita nggak lama-lama. Iya Pak. Kemarin kan janji saya itu hanya 30 menit, setengah 2 kita sudah ke LMS gitu. Ya, tapi ya saya minta untuk minggu depan, minggu selanjutnya lebih fokus lagi kepada temanya, ya, yang dikaitkan dengan masalah yang ada di masyarakat. Kan, jadi jangan kasih panggung lama-lama ke saya. Lalu lebar ke saya, ya. Hari ini Anda adalah senternya, bukan saya, kan gitu, ya. Kalau sudah baik, saya nggak akan lama-lama gitu memberikan arahan atau memberikan semacam ya materi, kan begitu, ya. Tapi Anda hari ini adalah senternya, ya. Saya kira cukup dari saya. Silakan semua setelah ini fokus kepada